Keesokan harinya, di kantor pengadilan Chungnam, Li Hanyang yang tampak kelelahan berkata, "Ah, matilah aku." Kim Yun Hyuk menanggapi, "Ah, aku dengar kau sedang kesulitan, sementara aku harus menyelesaikan dokumen untuk kasus Kim Sang Jin. Apakah kepalamu terasa sakit?" Li Hanyang dalam hati bergumam, Kim Yun Hyuk pasti merasa sangat lega ketika mengetahui kalau aku sudah ditugasi. Akan tetapi, tidak ada yang namanya istirahat dalam pekerjaan ini. Kim Yun Hyuk kemudian bertanya, "Apa kau ingin segelas kopi?" Yun Hyuk melanjutkan, "Tadi kamu bilang, ini adalah kasus pembunuhan kan? Tetapi orang tersebut telah mendapatkan banyak uang asuransi. Kalau tidak salah, terdapat 12 asuransi atas nama wanita tersebut." Mendengar hal itu, Li Hanyang dalam batinnya bergumam, "Wow, tampaknya dia sudah selesai membaca semuanya lagi. Dia pasti sangat ingin mengacaukan kasus ini kan? Tetapi, apa yang bisa dia lakukan? Sementara aku tahu semuanya tentang kasus ini." Cerita lalu berpindah dengan sebuah mobil yang tengah melaju kencang. Namun tak lama kemudian, mobil tersebut tiba-tiba kehilangan kendali. Karena dalam keadaan kecepatan penuh, mobil itu pun akhirnya menabrak pembatas jalan, sehingga membuatnya langsung terlempar ke dalam danau. Sementara itu, Li Hanyang yang tertarik dengan kejadian tersebut, ia pun tengah memeriksa kronologi kecelakaan itu. Kendati demikian, dalam hati ia bergumam, sekitar pukul 1 pagi, sebuah kendaraan melaju di jalan tol nasional, dan tiba-tiba menabrak pagar lalu jatuh ke dalam danau. Sementara sang supir, Park Hyuk Jun, berhasil keluar dari mobil berkat jendela kaca yang dibukanya untuk merokok. Akan tetapi, Kim Sun Hee yang ada di bangku penumpang, ditemukan sudah tewas. Setelah pemakaman, keluarga Kim Sun Hee menuntut pacarnya, Park Hyuk Jun, dengan tuduhan pembunuhan berencana. Namun menurut informasi, Kim Sun Hee dan Park Hyuk Jun baru saja putus sebelum kejadian tersebut. Tapi kenyataan bahwa Park Hyuk Jun yang terus-menerus mengunjungi Sun Hee menunjukkan bahwa dia hampir mirip seperti seorang penguntit. Hal tersebut juga dikarenakan dia kerap mengirimkan pesan padanya dan mengancam untuk membunuhnya jika dia tidak ingin bertemu dengannya. Sementara itu, hasil penyelidikan menunjukkan bahwa terdapat 12 asuransi jiwa yang didaftarkan atas nama Kim Sun Hee, dan ternyata Park Hyuk Jun adalah ahli waris dari asuransi dengan total nilai sebesar 800 juta won tersebut. Sedangkan dalam arsip sidang sebelumnya, penuntut umum mengklaim bahwa Park Hyuk Jun membunuh Sun Hee demi uang asuransinya. Sementara itu, pengacara Park Hyuk Jun mengatakan bahwa keduanya berpacaran kembali sebelum kejadiannya. Li Hanyang melanjutkan, setelah kematian Kim Sun Hee, Park Hyuk Jun menjalani pengobatan psikologi karena mengalami depresi atas kejadian tersebut. Dari semua itu, dia membantah tuduhan pembunuhan berencana yang dilayangkan padanya adalah tidak mungkin, dengan alasan karena kondisi finansialnya yang tidak kekurangan sedikit pun. Hingga pada akhirnya, perwakilan hakim untuk kasus ini setuju dengan Park Hyuk Jun dan pengacaranya, dan memvonisnya tidak bersalah. Dengan dinyatakannya putusan itu, memang masih ada sedikit kegaduhan atas kasus tersebut. Meski awalnya kukira telah berakhir, namun, beberapa tahun kemudian, kasus ini menjadi sangat berbeda, dan keputusan yang diberikan pun sangat bertolak belakang dengan keputusan pada persidangan sebelumnya, sehingga membuat seluruh dunia menggila. Pantas saja, baik Yi Seok yang sedang menunggu untuk dipromosikan ke Mahkamah Agung, dan merupakan ketua majelis pada sidang itu sangat murka. Bahkan aku ingat kasus ini dengan sangat jelas. Namun karena hasilnya sudah keluar, apa yang harus aku khawatirkan sekarang, bukanlah hanya sebuah solusi yang rapi untuk kasus ini, namun juga butuh solusi matang, yang dapat dimanfaatkan sesuai dengan keinginan baik Yi Seok selaku ketua majelis. Dan alasan kenapa baik Yi Seok mengujiku adalah, karena dia ingin mengukur kapabilitasku, tidak peduli apakah dia membesarkanku sebagai seorang anjing pemburu atau peliharaan biasa. Bagaimanapun itu, aku akan menarik perhatiannya dan memasuki dunianya. Beberapa saat kemudian, Li Hanyang yang menerima panggilan dari Lim Jong-sik berkata, "Halo, Hakim Lim, ada apa Anda menghubungiku?" Lim Jong-sik membalas, "Hanyang, apakah kau sedang di TKP?" Li Hanyang menjawab, "Yah, karena kasus ini cukup rumit. Saya rasa saya harus melihatnya secara langsung." Lim Jong-sik menimpali, "Hanyang, aku tidak tahu mengapa, tapi aku selalu gelisah, seperti ada bom waktu setiap kali aku berbicara padamu." Li Hanyang menanggapi, "Maaf Pak, namun, Anda tidak perlu khawatir. Saya pasti akan melakukan tugas ini dengan baik." Lim Jong-sik mengernyit, "Ya tentu harus dengan baik. Namun itu tetap membuatku gelisah. Tapi sudahlah, pokoknya tunjukkan hasilnya padaku sebelum masuk ke pengadilan, karena aku akan mengecek apa saja yang kurang dari hasil tersebut. Terlebih lagi, ini bukan kasus yang akan selesai dalam satu persidangan. Jadi ku minta kau jangan serakah, oke?" Li Hanyang tersenyum tipis, "Baik, terima kasih Hakim Lim, saya akan selalu mengingatnya." Dalam gumamannya Hanyang melanjutkan, "Kau sungguh bodoh. Dalam kehidupanku sebelumnya, dia adalah orang yang sangat menyeramkan,
yang selalu marah setiap saat. Aku bahkan merasa bersalah, karena tidak menyadari perasaanku yang sesungguhnya dulu. Han Yang menambahkan, Hakim Lim, kau tidak akan menemui sidang kedua untuk kasus ini. Dan baik Yi Seok sendiri, akan memusatkan perhatiannya lagi kepada kita dengan persidangan ini. Jadi untuk kali ini, mari kita mendaki ke atas dan menggenggam tali ini bersama. Tapi ngomong-ngomong, apa yang harus aku lakukan? Karena mengungkapkan kebenaran akan kasus ini dengan sedramatis mungkin, adalah merupakan hal yang sangat penting. Aku bahkan tidak tahu apa yang harus dilakukan sekarang, aku tidak bisa memikirkan apapun. Namun tak lama kemudian, tampak sebuah mobil yang berhenti tepat di dekatnya. Dari mobil tersebut, muncul seorang wanita yang datang menghampirinya. Dia adalah Song Na Yeon, yang bekerja sebagai seorang reporter. Sementara itu, Song Na Yeon dengan nada penasaran bertanya, "Hei, mungkinkah Anda seorang detektif?" Li Han Yang menatap bingung. Dalam hati ia bergumam, "Detektif? Siapa perempuan ini?" Tiba-tiba muncul dan memberikan pertanyaan. Tapi, rasanya aku pernah melihatnya di suatu tempat. Kendati demikian, melihat Li Han Yang hanya terdiam, Song Na Yeon yang kembali mengajukan pertanyaan berkata, "Hei, kenapa Anda hanya diam? Apakah Anda seorang detektif?" Na Yeon melanjutkan, "Jangan salah paham, saya belum pernah melihat Anda sebelumnya. Saya adalah Song Na Yeon, reporter dari Dream Daily." Li Han Yang dalam batinnya bergumam, "Oh, jadi namanya Song Na Yeon ya? Bahkan dia juga seorang reporter." Song Na Yeon berkata lagi, "Hahaha, saya paham kalau detektif tidak menyukai reporter, jadi, maaf kalau saya sudah mengganggu Anda." Li Han Yang dalam hati bergumam, ternyata memang dia, pantas saja, rasanya aku pernah melihatnya di suatu tempat, dalam kehidupanku yang lalu, ketika aku masih seorang ketua hakim, aku adalah ketua dari tim legal, untuk Departemen Sosial Dream Daily, meski kami jarang bertemu. Tetapi aku ingat kami memiliki hubungan yang baik. Saat itu, dia adalah wanita karir yang sangat pintar. Namun jika melihat dirinya yang sekarang, jadi awalnya dia orang yang sangat bodoh. Han Yang melanjutkan, "Tapi sebentar, kalau tidak salah, bukankah ayahnya terlibat dalam suatu kasus? Tetapi apa yang membawanya datang ke sini?" Lanjut ia berkata, "Nama saya adalah Li Han Yang." Song Na Yeon bertanya, "Apakah Anda datang kemari karena kasus Kim Sun Hee?" Li Han Yang terkejut, "Hah, Kim Sun Hee? Kenapa tiba-tiba dia menanyakan itu?" Gumamnya dalam hati. Li Han Yang lantas berkata, "Dilihat dari kartu nama Anda, sepertinya Anda adalah seorang reporter keuangan. Tapi, mengapa Anda tertarik dengan kasus kriminal?" Song Na Yeon dengan gesturnya menjawab, "Ah, Anda benar. Mengapa saya malah memberikan Anda kartu nama saya ya?" Li Han Yang dalam batinnya bergumam, "Ho, apakah kamu benar-benar orang yang sama? Tingkahnya sungguh sangat berbeda." Song Na Yeon berkata lagi, "Benar, saya adalah seorang reporter finansial. Akan tetapi, kematian temanku sangat tidak adil dan menyedihkan." Sontak saja, mendengar hal itu membuat Li Han Yang terkejut. Dalam hati ia bergumam, "Apa? Ternyata reporter Song Na Yeon adalah temannya Kim Sun Hee." Sementara di sisi lain, Song Na Yeon dengan penjelasannya berkata, "Kedatangan saya ke sini, saya juga penasaran dengan penyelidikan yang dilakukan oleh polisi. Jadi setiap kali saya memiliki waktu luang, saya selalu datang ke TKP untuk memeriksa penyelidikannya. Saya memang hanya penasaran. Tapi, bisakah Anda mengatakan padaku, seberapa jauh penyelidikan tersebut telah dilakukan?" "Anda jangan khawatir, saya berjanji saya akan merahasiakannya. Jadi, kumohon beritahu saya." Li Han Yang dalam batinnya bergumam, "Sepertinya, dibandingkan dengan berada di meja kantor, tampaknya pekerjaan lapangan lebih sesuai denganku. Karena hal ini juga, akhirnya aku dapat melihat, bagaimana cara untuk menyelesaikan kasus ini." Lanjut Li Han Yang berkata, "Dari yang kau tahu, sejauh ini masih belum terdapat penemuan baru mengenai kasus ini kan? Tapi, hal tersebut akan berubah. Itu jika kau mau membantuku." Song Na Yeon terkejut, Aku hanya harus membantumu kan?" Li Han Yang menanggapi, "Benar, tapi, apa kau tahu satu atau lebih perusahaan media online di sini?" Song Na Yeon menjawab, "Tentu, aku tahu beberapa perusahaan yang bergerak di bidang tersebut." Li Han Yang membalas, "Baiklah, perusahaan kecil juga tidak masalah. Aku ingin memposting sebuah artikel tentang Kim Sun Hee." Song Na Yeon merespon, "Ya, aku dapat melakukannya dengan koneksiku di bidang ini." Li Han Yang menanggapi, "Oke, mari kita lakukan persiapannya." Singkat cerita, beberapa hari kemudian, di kantor pengadilan negeri Chungnam, tampak beberapa orang pria yang tengah berjalan bersama. Sementara di sisi lain, Li Han Yang yang melihat dari kejauhan bergumam, "Hah, kenapa mereka ngumpul barengan lagi?" Namun, tak lama kemudian, salah seorang pria yang melihatnya berkata, "Ah, itu dia. Hei, Li Han Yang, aku dengar kau mendapat sebuah Hun's case. Aku punya ekspektasi tinggi padamu." Semangat Hakim Lee. Rekannya menambahkan, "Bagaimana jika dia marah pada kita, dan langsung pergi begitu saja dari sini?" Mendengar hal itu, Li Han Yang dalam hati bergumam, "Hadeh, aku jadi penasaran, bagaimana orang-orang seperti mereka ini bisa menjadi hakim."
Sementara itu, Hakim Li Junggeon yang tampak geram berkata, "Hei, Li Hanyang, apa kau baru saja menertawakanku?" Pria itu melanjutkan, "Riwayatmu akan tamat kali ini, dasar kaum motherfucker." Li Hanyang, dalam batinnya bergumam, dia bahkan bisa mengucapkan kata sekasar itu. Hakim Li Junggeon, hakim yang sebentar lagi akan dikeluarkan, karena menjadi sponsor bagi orang lain. Saat aku masih muda dulu, aku sangat takut pada ancaman semacam ini. Namun, aku sekarang jauh lebih tua dari kalian semua yang ada di sini sebelum aku mati. Kemudian, sambil pergi Li Hanyang berkata, "Berbicaralah dengan layak ke depannya, mengingat kita adalah seorang hakim, tidak pantas rasanya bicara seperti itu." Li Junggeon terkejut, "Apa kau bilang?" Dia lalu menarik tangannya, lalu bertanya, "Kau bilang apa tadi?" Li Hanyang menjawab, "Mantap, apa kau tidak tahu bahwa adalah kewajiban bagi kita untuk menjaga martabat kita sendiri? Aku sebenarnya malu mengatakan ini, karena kau sama sekali tidak punya hal tersebut." Sontak saja, mendengar hal itu membuat Li Junggeon murka, hingga dengan nada ketidaksabaran ia berkata, "Apa kau bilang, dasar bajingan? Jadi maksudmu, aku ini tidak bermartabat di matamu? Atas dasar apa kau mengatakan itu padaku? Lagi pula, kau itu masih tidak tahu apa-apa tentang masyarakat ini, jadi, dari mana kau belajar berbicara seperti itu?" Namun, Lim Jong-sik yang datang menimpali, dia mempelajarinya dariku. Li Junggeon mengernyit, Hakim senior." Lim Jong-sik berkata lagi, "Benar apa yang dia katakan, jagalah martabatmu, dan kurangi juga berat badanmu itu." Li Junggeon sedikit menunduk, "Baik Pak, maafkan saya." Kemudian, setelah mengatakan semuanya, mereka pun langsung pergi meninggalkannya. Sementara di sisi lain, Li Junggeon yang masih tampak kesal, ia hanya bisa menatap dengan penuh pemikiran. Beberapa saat kemudian, di ruang lobi pengadilan, Kim Yun Hyuk yang tengah bersama Li Junggeon bertanya, "Apa Anda ingin minuman soda?" Li Junggeon menjawab, "Ya, ku minta yang dingin." Kendati demikian, mengingat percakapan Li Hanyang bersama Lim Jong-sik sebelumnya, seketika membuatnya sangat panik. Lanjut Junggeon berkata, "Dia sungguh gila. Apa yang harus aku lakukan dengannya? Haruskah aku langsung membunuhnya saja?" Kim Yun Hyuk menimpali, "Aku rasa dia mungkin sedang stres karena insiden Kim Sang-jin." Li Junggeon mengernyit, "Apakah dia satu-satunya hakim yang menangani Hun's Chases? Lagi pula, kenapa mereka menyiapkan kasus-kasus tersebut untuk bajingan itu?" Kim Yun Hyuk menanggapi, "Itu karena Hakim Agunglah yang memberikan perintah tersebut secara langsung padanya. Dan juga, aku rasa itu karena dia adalah seorang pejuang solo di profesi ini, jadi harap dimengerti." Yun Hyuk melanjutkan, "Terlebih lagi, Hakim Li Hanyang adalah orang yang baik, meskipun kadang ucapannya sangat kasar." Cerita lalu berpindah ke ruangan kantor Hanyang. Di sana, ia tampak sibuk dengan panel komputer di depannya. Sementara itu, Kim Yun Hyuk yang datang ke ruangannya bertanya, "Apa kau sedang bekerja? Atau mungkin lagi sibuk?" Li Hanyang menjawab, "Tidak juga, aku hanya sedang mengerjakan tugas-tugasku." Kim Yun Hyuk berkata lagi, "Oh ya, ngomong-ngomong, Hakim Li Junggeon sangat emosi tadi. Aku rasa kau harus minta maaf padanya nanti." Li Hanyang menanggapi, "Oh, terima kasih atas perhatianmu." Kim Yun Hyuk bertanya, "Tapi, aku dengar kau melihat sesuatu di TKP. Apa itu?" Li Hanyang menjawab, "Aku bertemu dengan teman korban. Itu saja. Selain itu, tadi aku hanya menggertak Hakim Li Junggeon." Tak lama kemudian, suara dering ponsel Hanyang memecah suasana, dan panggilan itu sendiri tak lain adalah dari Song Nayeon yang menghubunginya. Lanjut ia berkata, "Halo, ini aku Li Hanyang." Song Nayeon membalas, "Detektif, artikel yang ingin kau posting, sudah diposting sekarang, Anda dapat mengeceknya." Li Hanyang menanggapi, "Kerja bagus, terima kasih atas usahamu, bahkan, kau menyelesaikan ini dengan sangat cepat." Song Nayeon berkata lagi, "Tapi, akankah ini menjadi viral? Aku rasa tidak ada yang tertarik dengan hal ini." Song Nayeon melanjutkan, "Ngomong-ngomong, apakah tidak masalah jika ini menjadi viral dan menciptakan kegaduhan?" Li Hanyang menjawab, "Terkadang, kau harus menciptakan kegaduhan dulu untuk mendapatkan kebenarannya." Hanyang menambahkan, "Tapi ngomong-ngomong, aku ada satu permintaan lagi untukmu. Jadi, kapan kau akan menemuiku?" Song Nayeon menjawab, "Oh, aku sudah ada janji 2 hari ke depan." Li Hanyang menimpali, "Kalau begitu, kau pasti bisa menemuiku juga kan? Jadi sampai ketemu nanti." Song Nayeon merespon, "Hadeh, ya sudah, baiklah." Sementara di sisi lain, Kim Yun Hyuk yang tampak penasaran bertanya, Apa itu teman korban yang kau temui kemarin?" Li Hanyang menjawab, "Yah, itu benar." Kim Yun Hyuk bertanya lagi, "Tapi, apa-apaan dengan kegaduhan yang kau bicarakan tadi?" Li Hanyang, dalam hati bergumam, Kau ingin aku mengatakannya padamu? Lagi pula, cara yang paling efektif untuk menyadarkan seseorang atas apa yang dia hadapi saat ini adalah dengan memberikan mereka fakta yang sulit ditepis." Keesokan harinya, Song Nayeon yang berniat untuk menemui Li Hanyang,
ia pun kini sudah berada di depan apartemen tempat Li Hanyang tinggal. Singkat cerita, beberapa hari kemudian, setelah mengetahui Li Hanyang akan menjadi hakim dalam persidangan kasus Kim Sun Hee, para wartawan pun berbondong-bondong menemui Lim Jong-sik untuk memastikan kabar tersebut. Sementara itu, isu pembunuhan Kim Sun Hee demi asuransi adalah sebuah isu yang sangat cocok untuk perusahaan-perusahaan media skala kecil dan menengah, layaknya sang pemburu yang memperhatikan mangsanya dengan jelas, menyebarluaskan kasus ini dengan judul artikel yang sangat menstimulasi. Sementara di sisi lain, kesal karena wartawan yang terus memburunya, Lim Jong-sik pun akhirnya datang menemui Ketua Hakim Baek Yi-seok. Setibanya di dalam, Baek Yi-seok yang langsung mengajukan pertanyaan berkata, "Ngomong-ngomong, bagaimana situasinya?" Lim Jong-sik menjawab, "Hakim Lee bilang dia memiliki sebuah petunjuk. Aku rasa dia menemukan celah tersebut setelah melakukan pengecekan dari tahap pertama penyelidikan kepolisian." Baek Yi-seok merespon, "Benarkah? Kalau begitu, siapa yang merilis artikel tersebut? Apa itu juga Li Hanyang sendiri? Atau kau sendiri yang melakukannya untuk kepentinganmu?" Lim Jong-sik mengernyit, "Maafkan aku, tapi itu bukan aku. Tapi Pak, ada satu reporter yang terlintas di pikiranku, dan aku rasa, dialah yang telah merilisnya." Jong-sik melanjutkan, "Aku harusnya meresponnya dari awal saat itu, tapi aku tidak dapat memeriksanya." Baek Yi-seok tersenyum tipis, "Hoho, kalau dipikir-pikir, sudah berapa lama sejak terakhir kali kita memiliki sebuah konferensi pers dengan skala yang besar?" Lim Jong-sik menatap bingung, "Apa maksud Anda?" Baek Yi-seok menjawab, "Maksudku, karena ini sudah menjadi sangat gaduh, mari kita membuat ini menjadi lebih gaduh lagi. Hubungi setiap perusahaan media besar, dan katakan pada mereka, bahwa kita memiliki berita bagus untuk mereka. Terlebih lagi, Hanyang bilang dia percaya diri kali ini. Jadi, mari kita berikan sedikit perhatian publik padanya." Sementara itu, Li Hanyang dalam hati bergumam, pengaruh dari Hakim Agung Baek Yi-seok sangatlah besar, dan berita mengenai kematian Kim Sun Hee pun, dengan sangat cepat menjadi viral di seluruh kalangan. Para awak media bahkan telah membuat artikel yang menyimpulkan, bahwa Park Hyun-jun adalah seorang pembunuh yang sangat kejam, yang membunuh hanya demi uang asuransi. Bahkan, opini dan amarah publik yang dipicu oleh tindakan Park Hyun-jun, telah menambah tekanan lebih pada pengambilan keputusan di persidangan pertamanya. Sedangkan di sisi lain, bagi hakim baru yang kurang berpengalaman, pasti tidak akan dapat mengatasi tekanan yang diberikan publik, ketika mereka mengambil suatu kasus yang viral. Terlebih lagi, toksiknya perhatian publik, pasti akan ditunjukkan pada hakim yang bertanggung jawab pada kasus tersebut. Namun, aku adalah seorang veteran yang telah memiliki pengalaman selama 20 tahun, aku tidak gugup dalam sidang-sidang seperti ini. Sementara di sisi lain, Kim Yoon Hyuk yang tampak memberikan semangat berkata, "Relax bro, kamu pasti bisa." Li Hanyang mengernyit, dalam batinnya ia bergumam, aku merinding setiap kali mendengar suaranya. Tapi ya, mungkin itu karena aku telah melihat sisi yang sesungguhnya dari dirinya. Padahal aku sudah sering mendengar suaranya, namun aku masih tidak dapat terbiasa dengan itu. Meski begitu, ini pasti adalah dukungan yang ramah dan positif darinya. Hanya saja, aku selalu merinding setiap kali mendengarkannya. Beberapa saat kemudian, di tengah persiapannya memimpin persidangan, Li Hanyang yang terus memperhatikan ponselnya, dalam hati ia bergumam, reporter Song Na-yeon akan memainkan peran penting dalam sidang hari ini. Namun, dia masih belum menghubungiku sejak dia bertemu dengan keluarga Kim Sun Hee. Tapi tidak ada yang perlu dikhawatirkan, jika dia tidak menghubungiku. Itu berarti dia telah berhasil menyelesaikan misinya, dan dia mungkin sedang dalam kondisi syok, setelah mengetahui kebenaran yang sesungguhnya. Jadi, kurasa ini hanya masalah waktu saja, sebelum dia mengatasi syoknya itu dan datang ke pengadilan. Beberapa waktu kemudian, Lim Jong-sik yang memberikan arahannya berkata, "Sungguh sangat memalukan bagiku, tempat ini dipenuhi oleh para kru awak media. Namun, ingat untuk jangan terbawa suasana, jangan gugup, dan jangan terlalu percaya dengan apa yang mereka katakan. Tapi, jangan terlalu meragukan mereka juga. Akan tetapi, jika kau tidak tahu apa yang harus dilakukan, hentikan sidangnya dan minta kasus lain yang lebih mudah untuk ditangani. Kau mengerti kan?" Li Hanyang dengan gesturnya membalas, "Baiklah, aku akan mengingatnya." Beberapa saat kemudian, dengan langkah penuh yakin, Li Hanyang pun mulai memasuki ruang sidang. Kemudian, setelah sidang dimulai, jaksa penuntut yang memberikan pemaparannya berkata, "Yang mulia, Kim Sun Hee membeli beberapa asuransi 3 bulan sebelum insiden terjadi. Namun, penerima dana dari asuransi jiwa yang dibeli adalah sang mantan pacar, Park Hyuk-jun, yang bahkan tidak ada hubungan kandung sama sekali, dan yang menjadi masalahnya adalah, mereka sudah putus 6 bulan yang lalu, dan juga, keluarga Kim Sun Hee tidak tahu menahu kalau anaknya itu membeli beberapa asuransi tersebut." Jaksa itu melanjutkan, "Saksi mata Kim Ga-yang, tolong jelaskan hubungan Anda dengan Kim Sun Hee." Kim Ga-yang menanggapi, "Aku adalah saudari sepupunya." Jaksa itu bertanya,
saya dengar, Anda tinggal di sebuah restoran Korea dengan keluarga Kim Sun Hee sejak lama, apa itu benar? Kim Ga-yang menjawab, benar, setelah orang tuaku meninggal, mereka sangat menjagaku seperti mereka menjaga anaknya sendiri, bahkan aku sering mendengar, bahwa aku dan Sun Hee tampak seperti kakak adik sungguhan, karena kami sangat mirip. Sang jaksa kembali mengajukan pertanyaan, jika seperti itu, kalian pasti akan sering membicarakan banyak hal mengenai masalah pribadi kan? Kim Ga-yang membalas, benar, aku tidak merasa ada satu rahasia pun di antara kami. Jaksa itu melanjutkan, apa Anda pernah mendengar dari Kim Sun Hee, bahwa dia telah putus dengan terdakwa 6 bulan yang lalu? Kim Ga-yang menanggapi, yah, aku juga tahu, bahwa Kim Sun Hee bahkan sempat di-stalking dan diancam oleh terdakwa setelah mereka putus. Dia juga pernah bilang, dia terkadang merasa sangat takut. Sang jaksa menimpali, kalau begitu, apa Anda tahu, bahwa Kim Sun Hee mulai bertemu dengan terdakwa lagi 3 bulan yang lalu? Kim Ga-yang merespon, ya, aku tahu. Jaksa itu melanjutkan, yang mulia, bahkan sang saksi mata, yang sudah seperti saudari kandungnya bagi Kim Sun Hee, juga tahu bahwa mereka bertemu lagi. Jadi, apakah Kim Sun Hee sungguh membeli beberapa asuransi tanpa memberitahu satupun anggota keluarganya, setelah bersatu kembali dengan terdakwa? Kemudian, sang jaksa dengan nada keras menambahkan, Kim Sun Hee sangat dekat dengan kedua orang tuanya, dia bahkan menyimpan tabungannya atas nama orang tuanya. Namun, dari total 12 asuransi jiwa yang dibelinya, tidak ada satupun asuransi yang ditujukan pada keluarganya. Sebagai penerima dana atas asuransi jiwa tersebut, jadi saya menduga, ini adalah sebuah pembunuhan berencana, untuk mengincar uang asuransi Kim Sun Hee. Sekian argumen dari saya. Li Hanyang lalu berkata, pengacara, silakan mulai pemeriksaan silangnya. Pengacara itu merespon, terima kasih yang mulia. Dan untuk saksi mata, apa kau bertemu dengan Kim Sun Hee setiap hari? Singkat Kim Ga-yang menjawab, tidak. Pengacara itu melanjutkan, apa kau teleponan dengannya setiap hari? Kim Ga-yang menjawab lagi, tidak. Sementara di sisi lain, baik Yi Seok yang menghadiri persidangan berkata, Ho, bukankah pengacara itu berasal dari firma hukum Kim Park? Ternyata terdakwanya banyak uang juga ya. Cerita kembali pada sang pengacara. Di sana, dengan argumennya ia berkata, saksi mata tadi mengatakan, bahwa tidak ada satupun rahasia di antara mereka. Kalau begitu, apakah Kim Sun Hee mengatakan padamu, berapa jumlah pria yang pernah dikencaninya, kemana dia pergi selama kencan, dan bagaimana dia bisa mengenalnya? Adakah dia mengatakan seluruh detail mengenai kehidupan pribadinya padamu? Jaksa penuntut menimpali, keberatan yang mulia, pengacara sedang mencoba untuk memutarbalikkan testimoni yang diberikan oleh saksi mata. Li Hanyang dengan gesturnya merespon, lanjutkan pengacara. Mendengar hal itu, seketika sang jaksa pun terdiam, sementara pengacara itu melanjutkan, baik, saksi mata, apa Anda pernah menyaksikan sendiri dengan kedua matamu, bahwa Kim Sun Hee di-stalking setelah putus dengan Park Hyuk Jun? Kim Ga-yang menjawab, tidak. Pengacara itu berkata lagi, yang mulia, pesan-pesan singkat yang diterima oleh korban, juga adalah kalimat-kalimat emosi yang normal dikirimkan oleh sepasang kekasih ketika mereka putus, dan kini, saksi mata Kim Ga-yang, yang merasa dia adalah yang paling dekat dengan Kim Sun Hee, salah kaprah dan mengira dia tahu semuanya tentang Kim Sun Hee. Sang jaksa menyela, pengacara, tolong berhenti membuat pertanyaan-pertanyaan yang spekulatif. Kendati demikian, tanpa memperdulikan interupsi dari sang jaksa, pengacara itu kembali berkata, terdakwa telah kehilangan kekasihnya dalam sebuah kecelakaan, dan rasa syok tersebut kemudian menyebabkan terdakwa memiliki gangguan panik, dan sedang menerima perawatan psikologis sekarang, bukankah begitu? Park Hyuk Jun menjawab, benar. Pengacara itu melanjutkan, Anda adalah seorang wiraswastawan bukan? Berapa pendapatan Anda dalam sebulan? Park Hyuk Jun menjawab, sekitar 15 juta won. Sang pengacara berkata lagi, saya dapat mengerti kesedihan yang dialami oleh keluarga yang kehilangan. Namun, klaimnya bahwa Park Hyuk Jun membunuh Kim Sun Hee untuk uang asuransi, semuanya adalah bohong, dan tidak ada satupun bukti konkret untuk mendukung klaim tersebut. Terlebih lagi, pendapatan Park Hyuk Jun adalah sekitar 15 juta won setiap bulannya, dan dia juga tidak memiliki hutang. Akan sangat diragukan kebenarannya jika seseorang berkata, bahwa dia membunuh pacarnya hanya untuk mengambil uang asuransinya. Sang jaksa menimpali, aku tahu, tapi apakah masuk akal bagi Kim Sun Hee yang sangat dekat dengan orang tuanya, untuk memasukkan nama pacarnya selain orang tuanya, sebagai penerima dana asuransi jiwanya tersebut, dan memang juga tidak ada bukti. Namun itu tidak berarti, saya percaya dengan seluruh perkataannya. Sementara itu, di tengah perdebatan yang terjadi, seorang pria dengan nada penasaran berkata, wah, bukankah mereka ini sedang menuntutnya dengan keras karena kondisi mentalnya? Wanita di sampingnya menambahkan, lagian, lihat hakimnya saja aku sudah tahu, kalau dia pasti akan dibebaskan. Sedangkan di sisi lain, baik Yi Seok yang memperhatikan ekspresi Lim Jong Sik bertanya,
Ho, apa kau gugup? Lim Jongsik menjawab. Li Hanyang tampaknya gugup di bawah tekanan publik ini. Aku hanya cemas. Dia akan membuat kesalahan dalam penetapan keputusannya. Baik Yi Seok tertawa kecil. Hahaha, aku rasa kamulah yang tampaknya gugup. Lagi pula, jika Li Hanyang adalah seorang hakim yang bahkan tidak dapat menyelesaikan sidang semacam ini, maka lebih baik dia segera keluar dari profesi seperti ini. Akan tetapi, kau lihat saja wajahnya. Daripada seperti seseorang yang sedang berada di bawah tekanan publik, dia lebih tampak seperti kurang puas akan sesuatu hal. Bukankah begitu? Cerita kemudian kembali ke persidangan. Di sana, Li Hanyang dengan nada tegas berkata, harap tenang semuanya, tolong perhatikan kode etik yang ada di ruangan ini, sehingga persidangan dapat berjalan dengan lancar. Hanyang melanjutkan, lalu sekarang, untuk saksi mata, apa Anda tahu, sejak kapan terdakwa dan Kim Sun Hee mulai berkencan? Kim Ga-yang menanggapi, aku rasa sudah 3 tahun lamanya mereka berkencan. Li Hanyang bertanya, apa kalian bertiga pernah bertemu sebelumnya? Kim Ga-yang menjawab, tidak, kami tidak pernah. Li Hanyang merespon, kalau begitu, Anda juga tidak tahu kepribadian dan tingkah laku terdakwa, dan juga, apa Anda tahu alasan mereka putus? Kim Ga-yang sedikit menunduk, aku tidak tahu. Mendengar hal itu, sejenak Li Hanyang menghela nafas, lalu berkata, Anda bahkan tidak tahu kenapa terdakwa putus dengan Kim Sun Hee, meskipun Anda mengatakan bahwa Anda sudah seperti saudari sendiri bagi Kim Sun Hee, dan tidak ada rahasia di antara mereka selain itu. Anda juga tidak tahu kepribadian terdakwa. Anda tidak pernah bertemu dengannya selama mereka masih menjalin hubungan. Apakah ini sungguh seperti hubungan kakak adik, seperti yang Anda katakan barusan? Ini membuatku jadi penasaran. Kenapa kau datang kemari, sebagai saksi mata untuk penuntut umum kalau begitu? Kendati demikian, pertanyaan itu membuat orang yang hadir di persidangan terkejut, hingga seorang pria berkata, wah, hakim itu mulai bicara yang enggak-enggak, mungkin dia tidak tahu apa-apa soal perkara ini. Wanita di sampingnya menambahkan, benar, apakah dia baru saja menyerang saksi mata? Dia sungguh gila. Sementara di sisi lain, Li Hanyang yang mengajukan pertanyaan terhadap Park Hyuk Jun berkata, untuk terdakwa, sebelumnya, apakah Anda membuat pernyataan bahwa Anda tidak tahu jika Kim Sun Hee membeli asuransi? Park Hyuk Jun dengan gesturnya menjawab, benar, saya tidak tahu, jika saja saya tahu, saya pasti akan menghentikannya. Li Hanyang menimpali, kalau begitu, menurutmu, kenapa Kim Sun Hee meletakkan namamu sebagai penerima dana dari asuransi jiwa tersebut? Park Hyuk Jun menggelengkan kepala, aku tidak tahu. Li Hanyang bertanya lagi, kenapa kalian putus? Park Hyuk Jun sambil menangis menjawab, aku tidak tahu, suatu hari, dia tiba-tiba mengatakan padaku untuk putus, bahkan tanpa alasan apapun, dan itu sangat berat bagiku. Li Hanyang merespon, kalian bertemu lagi setelah 3 bulan, karena kalian mengancam satu sama lain, itu pasti sangat menggembirakan bagi kalian berdua. Hanyang melanjutkan, apakah ada seseorang yang dapat membuktikan bahwa kalian mulai bertemu satu sama lain lagi sejak itu? Park Hyuk Jun membalas, tidak ada. Lagi pula, sangat memalukan bagiku untuk bertemu Sun Hee lagi setelah putus. Dia menyuruhku untuk menyimpan ini sebagai rahasia untuk sementara waktu, dan aku sudah berjanji padanya. Dan kami lebih suka jalan-jalan sendiri dibandingkan barengan. Li Hanyang kembali bertanya, apa Anda pernah bertemu Kim Ga-yang sebelumnya? Park Hyuk Jun menjawab, saya dengar dia memiliki seorang sepupu yang dekat dengannya, tapi saya tidak pernah bertemu dengannya. Li Hanyang membalas, baiklah, pertanyaan terakhirku adalah, apakah Anda dengan sengaja menyebabkan kecelakaan yang menewaskan Kim Sun Hee tersebut, sehingga Anda dapat mengambil dana asuransinya? Sontak saja, hal itu pun mendapat respon keras dari sang pengacara. Kendati demikian, Park Hyuk Jun dengan argumennya menanggapi, itu tidak benar, mana mungkin saya melakukannya, itu hanya sebuah insiden, kami minum-minum sebelum melakukan perjalanan pulang. Dengan penuh sesal Hyuk Jun melanjutkan, aku harusnya tidak menyetir saat itu. Pengacaranya menimpali, yang mulia, Park Hyuk Jun lemah secara fisik dan mental, karena syok pasca kejadian tersebut. Saya harap yang mulia tidak mengucapkan apapun yang dapat memprovokasinya. Namun, ayah Kim Sun Hee yang menyaksikan persidangan merespon, jangan berbohong padaku, katakan yang sebenarnya, dasar kau sialan, aku tidak percaya Sun Hee dapat bertemu dengan pria bajingan sepertimu. Akan tetapi, tidak ingin situasi semakin tak terkendali, pihak keamanan pun melakukan tindakan cepat, dengan langsung membawa ayah Kim Sun Hee keluar dari ruang persidangan. Sementara itu, di tengah riuhnya yang menghadiri persidangan, Lee Jung Geon yang tampak puas berkata, hahaha, Li Hanyang, si pengemis ini, akhirnya menunjukkan kepribadiannya yang sebenarnya. Kau menempatkan keluarga korban dalam posisi yang tidak enak dari awal, kau sungguh pria yang tak berperi kemanusiaan. Sementara itu, Li Hanyang dalam hati bergumam, reporter Song Nayeon, kenapa kau masih belum datang? Akan sangat tidak menguntungkan jika aku mengulur lebih banyak waktu lagi. Namun, tak lama kemudian, Song Nayeon pun akhirnya datang menghadiri persidangan.
Meskipun kedatangannya sedikit terlambat, tapi setidaknya, kedatangannya itu membuat Li Hanyang dapat bernafas lega. Kendati demikian, melihat Li Hanyang yang duduk di kursi hakim, Song Nayeon yang cukup terkejut. Dalam hati ia bergumam, "Ah, apa? Jadi kau adalah seorang hakim?"